Semenjak saya hamil, saya juga nggak tahu alasannya apa. Dia tuh selalu pulang malam dan berbau alkohol, dan dia memukul tuh tanpa alasan. Intinya tuh saya tuh disiksa sejak saya tuh hamil. Sampai saya melahirkan anak saya masih bayi juga saya masih disiksa seperti itu. Saya tidak pernah diperlakukan seperti manusia, Gus. Cuma lebih fatalnya lagi tuh, dia tuh pernah memukul saya di depan orang tua saya. Orang tua saya tuh nggak pernah terima perlakuannya seperti itu dengan saya. Saya harus pergi, karena kalau saya nggak pergi saya bisa mati sia-sia di sini. Saya nggak mau gitu. Saya itu sangat mau didorong di lantai 3, mau didorong sampai ke bawah gitu, Bu. Karena memang mantan suami saya tuh juga pernah kasar sama ibu saya. Ada sawah di desa itu dijual sama mantan suami saya. Sampai ada sapi, itu semua dijual sama dia, Gus. Saya nggak tahu uangnya kemana. Dia bilang butuh biaya, Gus. Saya nggak tahu. Sampai dia menjual sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah wa syukranillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di dalam iman kita itu teguh pendirian untuk menjalankan syariat Islam, untuk mengkokohkan tiang-tiang Islam dengan cara menaikkan ibadah salat 5 waktu kewajiban kita. Karena menjalankan sholat 5 waktu adalah bagian daripada menegakkan agama Islam, mengkokohkan tiang-tiang Islam agar kita semuanya selalu dalam ridho dan rahmat Allah, menuju di jalan Shiratal Mustaqim, dan mudah-mudahan kita diberikan keimanan oleh Allah sehingga bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah yang dilarang di dalam syariat Islam, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk mencari ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, panutan kita, kekasih kita semuanya yang kita harapkan syafaatnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberikan tetesan syafaat Rasulullah di dunia seperti di kiamah, terkhusus diselamatkan fitnah dunia, fitnah dajjal, hadaz zaman, akhir zaman, karena semuanya seorang terkhusus kepada para generasi-generasi muda punya moral, karena sudah berkembangnya zaman, sudah semakin canggihlah zaman ini dengan elektronik yang sudah bisa
mengalahkan semuanya moral generasi muda ini. Pokoknya mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jalannya Allah abad dan abad. Sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Saya juga menyebar sahabat-sahabat, subscriber, lover, pecinta Q dimana berada, yang berada dalam negeri, yang berada di dalam luar negeri, pahlawan devisa, pokoknya semuanya yang setia menonton channel Q Gus Hasyim Asrori Raditya Official. Mudah-mudahan barokah hidupnya, berlimpah ruah rezekinya. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunasi hutangnya, dan mudah-mudahan berikan rezeki yang banyak, yang barokah, bisa untuk membeli mobil mewah, rumah mewah, untuk menunaikan haji wal umrah di Makkah Al Mukarramah, berziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kasih sayang dari Tuhan Allah, kita jadikan saudara lawas selawase sampai di jannahnya Allah abadan abadan selawase. Amin amin ya rabbal alamin. Wes kau usahnya bercanda. Pada janda udah tersinggung gitu kameramen. Kameramen dia tadi bisikin, Gus jangan lupa sebut janda. Wah nggak usah. Mudah-mudahan para janda duda semua jombloan-jomblowati diberikan jodoh yang baik, yang soleh-solehah, bisa dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan terkhusus kepada sahabat-sahabat semuanya, jadikan keturunannya sebagai keturunan yang soleh-solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berikan ilmu dan umur yang barokah. Jangan minta panjang umur. Kalau diberi panjang umur sampai 500 tahun nggak mati-mati, malah jadi kembang ambek nanti. Wes repot. Jadikan umur yang barokah wes. Oke sahabat, jadi nggak usah panjang kali lebar ini. Jadi di sini ini saya didatangi sama Mbak Vira. Sebenarnya ada apa ini Mbak Vira mendatangi saya? Sebelum kita melakukan obrolan ini dan menginterogasi, wes kayak intel lah interogasi, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah selawat dan selawat kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam meniti di jalan siratal mustaqim. Mbak Vira, selawatan tunjukkan kepada netizen bahwasanya Mbak Vira ini sudah benar-benar berhijrah dan taubat karena Allah Subhanahu, bukan karena manusia, bukan karena netizen ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya anusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya anusal khafiqaini
hataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad dengan berkah salawat dan doa kita senantiasa dalam rahmat dan lindungi Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, jadi saya penasaran nih, ada apa sebenarnya Mbak Fira ini menemui saya itu. Assalamualaikum Mbak Fira. Waalaikumsalam. Setelah berapa hari ini kita tidak bertemu, yang terakhir kali tak undang di Padepokan bersama Mas Ridwan. Di situ saya sudah memenuhi permintaan netizen. Yang pertama, kita melepaskan susuk yang berada di dalam tubuhnya Mbak Fira. Nomor dua, kita meruqyah Mbak Fira dan Pak Ridwan, karena para netizen menuduh bahwasanya Pak Ridwan kena peletnya Mbak Fira. Kita sudah membuktikan sampai hipnotisnya Mbak Fira, mulai dari pelepasan susu, melunturkan susu, peletnya, ilmunya, dan hipnotis Mbak Fira sampai menghipnotis Pak Ridwan. Dan saya juga melihat di dalam tayangannya Q Pusitis Official, di situ ada seorang yang mungkin saya tidak ketahui apa ini ada sangkut pautnya Mbak Fira menemui saya. Ada apa sebenarnya Mbak Fira? Ya, saya menemuin Gus Hasim Tuksin emang mau memperjelas itu masalah yang video yang tayang kemarin. Klarifikasi ya? Iya. Klarifikasi. Apa ada sangkut pautnya dengan mantan suami sama anaknya, bagaimana ini? Seperti itu, Gus. Saya hanya sekilas ya melihat itu, saya tidak mengetahui kebenarannya. Ya, yang saya lihat Mbak Fira di situ pengakuan daripada mantan suaminya. Mbak Fira meninggalkan mantan suaminya dan anaknya demi Pak Ridwan yang bergelimpong harta. Apa yang harus dibuktikan atau mengklarifikasi kebenarannya daripada itu Mbak Fira? Kalau yang dituduhkan seperti itu tuh salah sebenarnya Gus. Yang benar gimana Pak? Yang dibilang saya meninggalkan suami saya demi Mas Ridwan itu salah. Karena saya meninggalkan suami saya, mantan suami saya itu lama sebelum saya mengenal Mas Ridwan. Berarti sekarang kalau dilihat usia anak kandungnya Mbak Fira itu 7 tahun. Ya. Sedangkan Mbak Fira menikah dengan Pak Ridwan itu masih 6 bulan. Benar. Artinya gimana yang benar yang dituduhkan sama mantan Kan suami? saya meninggalkan mantan suami saya itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dan di 2 tahun itu kan saya belum mengenal Mas Ridwan. Jadi saya kayak seperti dituduhkan saya pergi meninggalkan mantan suami saya karena Mas Ridwan, itu nggak benar Gus. Karena saya emang belum mengenal Mas Ridwan saat itu. Ya, masuk ini logika. Sekali lagi begini Mbak Fira, saya tidak akan membela siapapun. Saya akan berada di tengah-tengah suatu permasalahan sebagai jembatan. Mbak Fira harus bisa membuktikan kepada saya, terutama yang harus masuk secara logika yang diterima oleh akal yang sehat. Nah, apapun yang menjadi aduannya Mbak Fira ke saya, entah itu mau membela diri atau mau di situ mau mengelak, saya hanya bisa memberikan suatu jembatan yang masuk akal. Tetapi kalau tidak masuk akal, saya tidak akan pernah membela Mbak Fira. Sekalipun Mbak Fira itu benar, tetapi kalau nggak masuk akal, saya nggak akan pernah membela. Nah, jadi sudah mengatakan meninggalkan mantan suaminya 2 tahun pernikahan saat anaknya usia 2 tahun. Ya. 2 tahun kan. Sedangkan menikah dengan Pak Ridwan ini baru 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Sekarang usia anaknya
7 tahun. 7 tahun. Kurang lebih. Masuk akal. Mbak Fira meninggalkan mantan suaminya saat anaknya usia 2 tahun dan menikah sama Pak Ridwan baru 6 bulan. Ini masuk akal. Artinya yang dituduhkan benar nggak? Salah kan, emang semuanya pada bilangnya saya meninggalkan suami karena hartanya Mas Ridwan. Tapi di situ kan saya belum mengenal Mas Ridwan. Betul. Terus apakah yang dikatakan Mbak Fira itu menelantarkan anaknya dan di situ hidup dengan bermewah-mewahan, minta harus sekaligus dituruti sama mantan suami, apakah betul? Itu nggak benar. Terus yang benar gimana? Iya kan, yang saya melihat waktu itu, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh muncul di sini, Gus. Dan saya juga waktu melihat kenapa dia bilang katanya apa menyekolahkan, apa namanya, membiayain ya seperti itu. Itu cuma nggak semuanya gitu, Gus. Yang benar gimana? Membiayai dari nol apa gimana? Enggak, sebenarnya itu tidak benar. Tidak dari nol. Berapa semester itu dibiayai? Apa Baru masih 10? 1 semester. Saya nggak tahu kuliah masalahnya. Berapa semester itu? Saya dengar lah, kayak sok pernah kuliah saya. Iya. Berarti nggak keseluruhan dari Nggak Mbak keseluruhan, Fira itu sebenarnya. mulai kuliah sampai selesai kuliah, enggak ya? Enggak. Saya kerja waktu itu, Gus, emang sambil membiayai kuliah saya sendiri. Terus kebenarannya seperti apa ya? Saya bingung. Maksudnya Gusnya itu ini ya, apa namanya, kenapa saya bisa meninggalkan itu? Iya. Ada sesuatu lah memang itu, Gus. Ya ungkapkan Mbak Fira. Kalau memang ada sesuatu yang dituduhkan mantan suaminya itu enggak betul, ungkapkan dengan logika yang bisa diterima. Kalau yang dibilang saya menelantarkan anak itu nggak benar, Gus. Seorang ibu, Betul. mana yang tega menelantarkan seorang anak, Gus? Dengan logika saja kan memang benar kan, dengan logika nggak ada. Seorang ibu yang melahirkan terus menelantarkan anak itu nggak ada. Hanya seorang ibu yang nggak punya otak mungkin seperti itu. Tetapi kan kalau di situ memang Mbak Fira khilaf ingin harta, apa yang tidak mungkin? Ya waktu itu emang ya, selama saya sebelum menikah dengan dia, memang beberapa emang saya dibiayain, cuma nggak sepenuhnya dibiayain sama dia. Setelah menikah itu, sebelum menikah emang saya diperlakukan seperti ratu lah, seperti ini. Cuma setelah menikah itu beda, Gus. Bedanya gimana tuh bedanya? Bedanya emang salah satunya emang dia main tangan. Sekarang seorang wanita mana sih yang mau terus dipukul? Saya tuh udah sabar, Gus, waktu itu. Saya udah sabar. Dan terima dia apa adanya juga. Artinya main tangan seperti apa? Itu kan harus bisa dijelaskan sama netizen. Jadi semenjak saya tuh menikah, memang dia tuh lain. Sering pulang malam dan berbau alkohol waktu itu. Saya udah diem dan saya udah sering saya nanya, saya emang seorang istri mana sih yang nggak nanya kenapa saya kok pulang malam? Itu salah ya nanya seperti itu. Ya, dia enggak. mukul saya. Udah saya diam. Kenapa selalu bawa alkohol sih kalau pulang? Dia bilang kerja lembur. Udah saya diem. Dia bilangnya ini buat kamu, ini uang buat kamu, gini-gini. Tapi itu sebenarnya nggak ada yang dikasihkan ke saya, Gus. Saya sudah diam. Kejadian itu setelah mantan suaminya itu membiayai saat waktu Setelah kuliah. saya menikah itu, setelah saya menikah. Berarti membiayai saat kuliah itu sebelum ya? Sebelum Iya, menikah ya? Sebelum menikah. Itu pun nggak Nggak seluruhnya. Karena kan saya punya orang tua saya bisa membiayai saya sekolah. Bukan dia sepenuhnya. Oh gitu. Iya, karena waktu itu belum dinikah ya. Belum. Terus yang saya pertanyakan, Mbak Fira, tadi katanya ada main tangan. Itu gimana maksudnya main tangan? Yang bisa diterima oleh akal? Apa? Saya juga nggak tahu alas. dipukul? Apa gimana? KDRT itu ya dia bilang ya. KDRT. Semenjak saya hamil,
Saya juga nggak tahu alasannya apa. Dia tuh selalu pulang malam dan berbau alkohol, dan dia memukul tuh tanpa alasan. Karena saya nanya, dia emosi. Kenapa dia pulang malam? Dia emosi. Waktu itu sering dia nerima telepon. Saya juga nggak tahu tuh dari siapa. Dan setiap dia nerima telepon tuh dia tuh selalu langsung keluar dan nggak pernah pulang. Akhirnya saat saya hamil masih tetap seperti itu, dan saya tuh sabar, Gus. Terus ada nggak perlakuan di sini yang mungkin menjadikan kefatalan sehingga Mbak Vira ini meninggalkan atau menceraikan si mantan suaminya itu? Waktu itu intinya saya tuh disiksa semenjak saya tuh hamil. Sampai saya melahirkan anak saya masih bayi juga saya masih disiksa seperti itu. Saya tidak pernah diperlakukan seperti manusia, Gus. Saya dihajar, dipukul sama dia tuh saya selalu diem. Karena apa? Saya tuh takut. Kalau saya berontak saya takut. Nggak ada orang lain yang tahu saya dipukulin, nggak ada, Gus. Karena setiap dia memukul saya tuh selalu di dalam rumah. Cuma lebih fatalnya lagi tuh dia tuh pernah memukul saya di depan orang tua saya. Masya Allah. Orang tua saya tuh nggak pernah terima perlakuan dia seperti itu dengan saya. Cuma ikut nangis apa? Dia menampar saya di depan orang tua saya. Itu saat orang tuanya Mbak Vira ada? Karena saya masih numpang dengan orang tua waktu pertama itu, Bos. Sampai orang tua saya bersujud di depan kaki dia. Orang tuanya Mbak Vira bersujud di depan suaminya, Iya. mantan suami itu, karena melihat Mbak Vira ditampar di depan orang tuanya. Tua saya. Astagfirullahaladzim. Orang tua saya sakit hati waktu itu, Bos. Tapi itu posisi saya juga sedang lagi mengandung. Sampai sebegitunya. Saya itu udah sabar, Gus. Itu saya udah sabar. Siapa tahu kan dia bakalan berubah nanti di suatu saat anak ini lahir bakalan berubah, kan saya nggak tahu. Ternyata masih tetap sama, dan waktu itu saya udah nekat kontrak dan pergi dari orang tua saya. Nggak numpang lagi gitu, saya bisa kontrak. Itu setelah Menikah, Mbak Vira hamil atau melahirkan? hamil sudah. Oh. Saya kontrak di rumah susun di lantai 3. Terus kemarin saya melihat Mbak Vira di tayangan videonya sahabat saya Raditya Official. Mbak Vira katanya sempat mau dicelakai dari lantai 3. Maksudnya gimana maksudnya? Saya juga nggak tahu, dia tuh selalu mukul saya itu tanpa alasan, Gus. Maksudnya mau didorong apa mau diapain itu? Saya tuh pernah dicekek di kamar mandi. Itu masih anak saya masih kecil. Sebenarnya saya udah nggak kuat, tapi karena saya melihat anak saya tuh bisa kuat, Gus. Saya mempertahankan rumah tangga saya waktu itu karena saya melihat anak saya baru lahir. Dia mencekek saya sampai ingin membunuh saya di kamar mandi. Saya nggak tahu alasannya apa. Kenapa waktu itu Mbak Vira tidak melaporkan aja kepada pihak yang berwajib? Yang tahu sifat mantan suami saya itu saya, Gus. Apa Mbak Vira takut diancam apa dia apa? Emang dia keras, Gus, dan saya tuh takut. Saya keluar tuh saya nggak berani. Waktu itu ya terakhir kali waktu anak saya umur, yaitu waktu detik-detik saya mau meninggalkan, udah pikiran saya udah bener-bener saya harus pergi. Karena kalau saya nggak pergi saya bisa mati sia-sia di sini. Saya nggak mau gitu. Saya tuh sampai mau didorong di lantai 3, mau didorong sampai ke bawah gitu, Gus. Itu juga tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas, dia tuh selalu marah. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya salah apa? Saya nggak pernah keluar rumah. Saya selalu nurut sama dia. Akhirnya saya kan benar-benar frustasi waktu itu. Dan saya takut. Saya tuh takut kalau dia benar-benar menjatuhkan saya dari lantai 3 ke bawah. Gimana nasib saya dan anak saya, Gus?
Terus apakah selama 2 tahun Mbak Fira menikah atau berkeluarga dengan mantan suaminya yang bernama Andre itu dinafkahi lahir batin apa gimana? Nafkahin cuma nggak sepenuhnya, Gus. Dia bilang melembur, pulang malam, tapi nggak ada uang buat saya. Saya terima. Sampai saya tuh pernah nggak dikasih uang, sampai saya minta sama orang tua saya. Sebenarnya saya tuh malu kok di sini sampai ngomong kayak gini. Sampai hampir 1 bulan saya dikasih uang sama orang tua saya. Allah. Karena untuk pampers sama susu anak saya nggak cukup. Saya mau mempertahankan anak saya, Gus, waktu itu. Saya nggak tega, saya mau ambil dan saya mau bawa waktu itu. Emang benar saya mau bawa, saya udah nggak kuat. Tapi dia ngancam saya. Lebih baik saya bunuh anak ini daripada kau bawa. Lebih baik saya ngalah kan, Gus. Lebih baik saya meninggalkan mereka. Karena kalau dia emang ikut bapaknya kan nggak bakal diapa-apain gitu. Pikir saya kan seperti itu. Ya makanya kan dari awal tadi saya sudah bisa membaca ada tekanan batin atau di sini ada sesuatu yang Mbak Fira ini pendam sehingga mungkin mau mengadu ke sini mencurahkan isi hati yang selama ini dialami masa kelamnya. Dengan kesini bisa meringankan sedikit. Karena kalau dilihat psikisnya Mbak Fira setelah kejadian Mbak Maya membawa mantan suaminya dan anaknya Mbak Fira, di situ saya melihat kok Mbak Fira ini terpukul ya. Makanya kenapa saya tadi ngomong ada apa kok menemui saya. Terus kemarin di depan Mbak Fira saya menghipnotis Pak Ridwan tentang perselingkuhan Mbak Maya yang sudah 2 kali dipergoki Pak Ridwan. Belum juga sudah 30% mendepositkan harta Pak Ridwan tanpa sepengetahuan. Saya tidak akan pernah membela siapapun di sini, hanya sebagai jembatan. Apa mungkin, saya hanya bertanya kepada Mbak Fira, apa mungkin dendamnya Mbak Maya yang mempengaruhi bahkan bisa jadi menyogok mantan suaminya untuk mengarang cerita? Di situ saya juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul seperti itu. Di awal kan emang saya udah selalu minta maaf dengan Mbak Maya biar bisa ikhlas menerima semua ini. Tapi Mbak Maya kan keras hati ingin pergi, Gus, waktu itu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia muncul dengan membawa berita seperti ini. Saya nggak tahu maksud Mbak Maya itu apa terhadap saya. Terus berarti yang sebenarnya meninggalkan itu memang Mbak Fira ya, bukan? Memang saya, Gus. Bukan mantan suaminya. Karena saya emang nggak kuat, emang salah satunya seperti itu. Karena orang tua saya juga terpukul melihat anaknya mungkin seperti ini gitu. Saya nggak pernah mengadu ke siapapun, Gus, kecuali ke orang tua saya. Sampai saya tuh minta uang ini itu sama orang tua saya. Saya beberapa kali juga dibayar uang kontrak yang mau diusung kontrak itu karena belum bisa bayar. Saya tuh udah sabar, Gus. Terus apakah betul Mbak Fira menelantarkan anaknya? Terus kenapa Mbak Fira nggak mengajak anaknya pada saat itu 2 tahun usianya? Saya udah bilang dari tadi kan, saya ingin mempertahankan anak saya dan saya lebih baik membawa anak saya, Gus. Tapi dia mengancam seperti itu, apa saya bisa buat lagi? Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya di situ terpojokkan, nggak ada yang membela saya di situ, Gus. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Saya takut dia nekat, itu aja. Lebih baik saya yang mengalah. Apa ada ancaman dari mantan suaminya pengen
ngebunuh apa gimana itu yang sehingga Mbak Vira memilih meninggalkan anaknya bersama mantan suaminya itu? Bener. Saya memang meminta anak saya tuh ada di saya kan Gus waktu itu. Mantan suami saya tuh nggak terima memang kalau saya tuh menceraikan dia. Saya udah bilang sampai saya tuh mohon saya nyembah sama dia. Kalau kamu emang udah nggak sayang sama saya, jangan sakitin saya. Lepaskan saya dan anak saya biar saya bawa dia. Saya bilang gitu. Dia nggak mau karena kamu udah berani menceraikan saya. Kamu nggak usah bawa anak ini. Ini hak saya gitu dia bilang. Sampai kamu berani menyentuh dia, kamu akan tahu akibatnya, dia bilang gitu. Saya nggak berani berbuat apa-apa, saya takut ancaman dia. Karena sayang kepada anak ini ya. Saya nggak tega ngeliat anak saya seperti itu. Terus apakah Mbak Vira itu minggat daripada suaminya sama anaknya mantan suami maksud saya itu? Apa di situ memang pamitnya kuliah apa gimana? Karena kalau saya lihat katanya mantan suaminya itu Mbak Vira pamit ingin menyelesaikan kuliahnya. Terus yang benar yang mana? Saya pamitnya pergi mau kerja, memang saya mau kerja Gus. Saya nggak kuat, siapa yang mau biayain kuliah saya? Saya memang pergi kerja. Bukan saya menelantarkan anak saya ya. Saya udah berapa kali mencoba datang waktu itu ingin nengok anak saya karena saya kan kangen sama anak saya. Tapi mantan suami saya tuh jelek-jelekin saya di depan anak saya, Gus. Saya dijelek-jelekan di depan anak saya. Apakah orang tuanya mantan suaminya tidak mengetahui kelakuan mantan suami seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak pernah menemui mertua saya waktu itu. Kenapa? Karena mungkin tidak ada restu apa gimana itu kok bisa miskomunikasi. Waktu awal-awal memang saya sering juga kan mengadu perlakuan anaknya seperti apa. Tapi mertua saya nggak mau menghiraukan saya. Saya harus mengadu ke siapa, Gus? Saya mengadu ke orang tua saya sendiri. Sebenarnya saya malu ngadu ke orang tua saya. Karena dari awal memang orang tua saya tuh melihat mantan suami saya itu seperti apa gitu. Ya kalau dilihat Mbak Vira kalau dilihat mantan suaminya Mbak Vira itu kayaknya kok orang polos, kayak laki-laki nggak punya dosa gitu. Itu gimana ya kok? Apa itu bisa menipu apa gimana? Kok saya nggak ngerti ceritanya. Emang wajahnya mungkin seperti itu. Apa dia punya pengasih ya kok melas gitu ya wajahnya itu? Apa? Saya nggak ngerti itu yang itu. Ini repot ini kalau sudah mau jalan solusi seperti apa? Kalau emang anak itu mau dikasihkan ke saya terima. Saya terima, Gus. Ya itu yang jelas gini aja Mbak Vira. Saya nggak mau memihak Mbak Vira. Saya nggak mau memihak dengan mantan suaminya. Yang jelas supaya bisa cepat selesai, ini harus dipertemukan antara Mbak Vira dengan mantan suaminya dan anak kandungnya. Bahkan anak kandungnya Mbak Vira ini sangat merindukan Mbak Vira. Bayangkan 5 tahun tidak bertemu dengan seorang ibu. Bagaimana perasaannya saya bisa? Sebenarnya tuh juga saya kan mengadu sama orang tua saya waktu itu. Emang ingin mengambil anak saya. Cuma orang tua saya itu selalu ingat perlakuan mantan suami saya yang pernah menampar saya di depan orang tua saya. Orang tua saya tuh nggak terima. Karena saya selalu diperlakukan kasar di depan orang tua saya. Masya Allah. Jadi dilarang para sahabat-sahabat dimanapun berada, seorang suami tidak boleh menampar atau memukul di area wajah seorang istri. Seandainya pun
seorang istri itu mempunyai kesalahan di dalam rumah tangganya, maka pukullah di bagian bawah kaki. Kalau di area perut ke atas itu diharamkan secara Islam. Terus pada para suami-suami dimanapun berada, jangan pernah memukul istri di area wajah. Kalau memang berlebihan dan kesalahan istri ini tidak bisa dibilang dengan ucapan, maka pukullah di area bawah aja. Kalau perlu jangan ada pemukulan, jangan ada KDRT. Kalau memang ada salah paham di antara suami dan istri, gak usahlah berdebat. Wes enaknya, udah dek, kamu wes yang bener dek, aku yang salah. Kalau masih aja tetap nggak mau, ya udah kelonin aja, selesai sahabat. Tetapi kalau sudah melampaui batas, suami memukul bolak-balik, bahkan di hadapan kedua orang tua atau di hadapan mertua, ini sangat melampaui batas. Ini sudah tindakan kriminal. Apakah kedua orang tuanya Mbak Vira tidak berusaha untuk memperbaiki, bahkan sampai katanya Mbak Vira kan menyembah-nyembah supaya tidak menganiaya? Sebenarnya kalau saya jadi orang tuanya Mbak Vira langsung laporkan ke pihak berwajib aja. Apa juga termasuk ada ancaman kepada kedua orang tuanya bagaimana? Kenapa Gus? Maksudnya mantan suaminya itu ada ancaman untuk melarang ikut campur dan lapor ke pihak berwajib bagaimana? Karena mantan suami saya itu juga pernah kasar sama ibu saya. Itu salah satunya asetnya orang tua saya. Apa aja itu? Ada sawah di desa itu dijual sama mantan suami saya. Sampai ada sapi, itu semua dijual sama dia, Gus. Saya nggak tahu uangnya kemana. Dia bilang butuh biaya untuk siapa saya nggak tahu. Sampai dia menjual sawah. Itu uang penjualan nggak dikasih sama? Nggak dikasih, sampai hampir rumah orang tua saya pun juga hampir digadaikan. Masya Allah. Iya, ya tetap saya akan membela kebenaran. Bagaimanapun seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga, kalau kelakuannya seperti ini sudah melampaui batas dan menyalahi aturan sebagai warga negara Indonesia. Ini sudah kelewatan para sahabat. Apalagi menampar seorang istri di depan kedua orang tuanya. Jangan beraninya sama perempuan. Kalau memang suami-suami gentle itu, sini datang ke sini. Ayo, mau fisik apa mau santet ini? Wah, waduh, santet yang banyak itu. Ya, mudah-mudahan Mbak Vira masalah ini segera teratasi. Antara fitnah mana yang benar, mana yang batil. Tugas kita memang menebarkan kemakrufan, menghentikan kebatilan di muka bumi ini. Mungkin Mbak Vira kesini meluapkan beban atau apa yang berada dalam hatinya itu supaya lebih ringan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan membela siapapun. Saya berada di tengah-tengah sebagai penjembatan. Tapi gimana hubungannya Mbak Vira dengan Mbak Maya? Saya nggak tahu kabarnya sampai sekarang, Bos. Terus apa langkah selanjutnya yang akan diambil sama Mbak Vira? Apa mau mengambil anak kandungnya bagaimana ini? Ya saya inginnya kan ada pertemuan. Dan di situ harus juga ada saksi kan, Bos. Betul. Ya. Saya sebenarnya ingin mengambil anak saya bisa biayain dia. Tapi tolong jangan ada ancaman yang semua orang tuh nggak bakal tahu ancaman apa yang udah dilontarkan ke saya gitu, Bos. Ya makanya itu Mbak Vira, nanti lebih baik bertemu, ada saksi, bahkan kalau bisa hadirkan kedua orang tuanya Mbak Vira sebagai saksi.
tentang KDRT-nya yang sudah dilakukan terhadap Mbak Fira di depan orang tuanya. Dan di situ nanti ada suatu musyawarah sehingga masalah ini tidak melebar kemana-mana. Dan Mbak Fira berhak mengambil anak kandungnya. Karena loh Pak Ridwan nanti juga akan senang juga kok ketika Mbak Fira ini mengambil anak kandungnya. Saya hanya bisa mendoakan kalau memang Mbak Fira itu di posisi yang benar, Allah akan berikan kekuatan, memberi payungan, perlindungan kepada Mbak Fira. Tetapi kalau Mbak Fira dalam kondisi tidak benar, maka Allah akan menghinakan kepada siapapun, termasuk kepada mantan suaminya Mbak Fira, akan menghinakan dan menghentikan fitnahnya itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan para sahabat. Mudah-mudahan apa yang menjadi tayangan ini, apa yang menjadi kejadian ini di dalam kehidupannya Mbak Fira, Pak Ridwan dan Mbak Maya ini bisa diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Para netizen, para sahabat-sahabat hanya bisa menyimpulkan dari sisi positif atau sisi negatifnya. Ambil kedua belah pihak, jangan hanya mengambil sisi negatifnya. Karena kita hidup itu selalu berdampingan dengan baik buruk, surga neraka, laki perempuan, langit dan bumi, siang dan malam. Makanya kita harus bisa introspeksi diri. Apapun yang menjadi tayangan ini, ambillah ibrah sebagai pelajaran untuk diri sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin itu, telunjuk satu menunjuk orang lain, empat menunjuk kesalahan kita sendiri. Mbak Maya tetap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menjadi orang baik itu bosan atau frustasi, putus asa ketika di sini fitnahan, cacian, godaan banyak yang menghadang. Itulah proses untuk menjadi orang yang baik. Apalagi Mbak Fira sudah tidak ada susu, tidak ada ilmu pelet. Di sini Mbak Fira kosong tanpa ada kekuatan yang membelenggu di dalam hidupnya Mbak Fira. Mungkin itu saja para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Apabila yang kita sampaikan ini ada benarnya, itu hak murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila yang kita sampaikan ini banyak kekeliruan dari bahasa, tutur kata dan tingkah laku, itu murni daripada kita al-fakir yang dhaif, yang banyak khilaf itu. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris. Jimat adalah siji yang harus kita hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah meminta kepada siapapun, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan, setelah jalan naik pasti akan menurun. Mbak Fira tetap istiqomah jadi orang yang baik. Jangan pernah mendengarkan kata-kata netizen, jangan pernah mendengarkan orang-orang yang mengecam Mbak Fira. Tetaplah menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan semuanya bisa normal kembali, dan mudah-mudahan diberikan kehidupan ke depan yang lebih baik, yang lebih cerah dan barokah selama-lamanya sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.